Bab 151-155. Bab 151, apakah Presiden ingin memesan cincin kawin? Setelah pemotretan Hervision selesai, Moting mengatur agar mereka kembali secara rahasia. Sekembalinya ke rumah, Tang Ning dan An Zihao melapor ke Cheng Tian sementara Moting langsung pergi ke Hairui Entertainment untuk menangani semua pekerjaan yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Saat duduk di kantor, pandangan muncul di matanya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia segera memanggil Lu Ce ke kamar. Ya, Presiden, bantu aku menghubungi CEO Eksekutif LM. Aku ingin bertemu dengannya, perintah Moting sambil menandatangani beberapa dokumen. Apakah Presiden ingin memesan cincin kawin? Lu Ce menebak. LM adalah singkatan dari Love More, itu adalah merek perhiasan klasik yang berasal dari Italia. Itu memiliki lebih dari 100 tahun sejarah dan desainnya selalu terkenal unik dan berharga. Kamu bisa mengatakan itu, setelah mengucapkan kata-kata ini, Moting mengangkat kepalanya dan memperingatkan Lu Ce, perhatikan apa yang kamu katakan. Lu Ce tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa dia akan tutup mulut. Namun, bahkan jika kamu memesannya, Nyonya tidak akan bisa memakainya. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Karena dia bermaksud memesannya, dia pasti punya cara untuk membiarkan Tang Ning memakainya tanpa khawatir. Sementara itu, An Zihao dan Tang Ning memasuki Cheng Tian Entertainment. Melihat keduanya masuk, semua staf memandang mereka dengan aneh. An Zihao dan Tang Ning saling memandang tanpa sepatah kata pun sampai mereka memasuki kantor Lansi. Kamu telah bekerja keras Tang Ning. Lansi berdiri dari kursinya, berjalan ke Tang Ning dan menepuk lengannya, namun, kita tidak bisa berhenti sekarang. Untuk iklan LM yang dijadwalkan dalam beberapa hari, LM telah mengirimkan detail selebritas pria yang akan bekerja sama dengan Anda. Itu adalah aktor Ling Feng. Tang Ning, dia saat ini adalah salah satu aktor paling populer, Anda perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan eksposur. Tang Ning mengambil informasi dari tangan Lansi dan sedikit tersenyum. Aku akrab dengan aktor ini. Meskipun dia baru berusia awal 20-an, dia sudah memiliki skandal dengan banyak wanita, kata An Zihao sambil mengambil informasi dari tangan Tang Ning dan mengerutkan alisnya. Menciptakan publisitas untuk kalian berdua, bukankah itu hal yang baik? Lansi tidak menentang gagasan itu. Tapi, kamu jelas tahu Tang Ning. Seorang Zihao tidak menyelesaikan kalimatnya, dia tahu Lansi tidak akan bahagia. Dia jelas tahu Tang Ning sudah punya kekasih, namun dia masih ingin Tang Ning membuat hype dengan aktor ini. Apakah ini yang dimaksud Lansi dengan memberi Tang Ning sumber daya terbaik? Kalau begitu sudah diputuskan. Aku sudah mengatur makan malam dengan Ling Feng. Kalian pulang dulu dan istirahat. Setelah menyesuaikan perbedaan waktu, Tang Ning berbalik dan melirik An Zihao. Dia tetap diam seperti biasa. Dari sudut pandang orang luar, dia terlihat seperti tipe orang yang menerima begitu saja tanpa pembalasan. Tapi, An Zihao tahu, dia tidak akan membuat sensasi. Jika itu yang ingin dia lakukan, maka dia tidak akan hanya menjadi model A-grade sekarang. Presiden Lan, apakah Anda tidak percaya pada saya? Tang Ning, kamu sudah berusia 26 tahun. Jika kamu tidak cepat, kapan kamu akan mencapai sesuatu? Lansi menggunakan usianya sebagai poin. Aku melakukan ini agar segalanya lebih mudah bagimu. Ekspresi Tang Ning semakin dingin, bahkan, tatapannya menembus Lansi. Presiden Lan, aku tahu, Tang Ning, kamu punya rencana sendiri. Tapi, kamu harus percaya padaku, industri ini lebih kotor dari yang kamu pikirkan. Tidak ada yang akan menyerah pada kesempatan sebesar itu, termasuk kamu, Lansi. Memotong Tang Ning sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dia menggunakan identitasnya sebagai CEO untuk menekan Tang Ning. Tang Ning terus menatap Lansi tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, An Zihao menyela, Lansi, meskipun kamu adalah presiden, aku masih manajer Tang Ning. Jika kamu sembarangan membuat keputusan untuk Tang Ning, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Lansi menatap An Zihao dengan tatapan rumit. Kapan pasangan yang telah dia lawan berdampingan selama bertahun-tahun, mengubah kesetiaannya kepada orang lain? Ditambah lagi, Tang Ning sudah sangat menderita di Moskow. Tubuhnya tidak sehat, kamu harus membiarkannya beristirahat. Baik, Lansi mengendalikan emosinya saat dia berkata kepada Tang Ning, kamu boleh pulang dengan asistenmu dulu. Aku masih punya banyak hal untuk didiskusikan dengan Zihao.
Seorang Zihao memandang Tang Ning, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Tang Ning mengangguk sambil berbalik dan meninggalkan kantor Lan Si tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak punya niat untuk menjilat siapapun. Kantor itu tiba-tiba ditinggalkan hanya dengan Lan Si dan An Zihao, suasana sedikit canggung. Namun, Lan Si tidak bisa menahan amarahnya, kamu baru saja memulai peranmu dan kamu sudah menentang perintahku. An Zihao menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan nada serius, Lan Si, jika Tang Ning ingin membuat hype dia tidak akan bergabung dengan Cheng Tian. Cheng Tian Entertainment tidak pernah melakukan hal seperti ini, kapan kita mulai bertindak seperti ini? Ekspresi Lan Si perlahan berubah. Ditambah lagi, dengan jelas tertulis dalam kontrak bahwa Tang Ning memiliki hak untuk menolak setiap saran yang kamu berikan padanya. Apakah kamu lupa? Karena Tang Ning sangat toleran, mengapa kamu harus menekannya? Lan Si terdiam beberapa saat. Dia akhirnya menatap mata An Zihao dan berkata, Zihao, apakah kamu sudah dijinakkan oleh Tang Ning? Aku belum dijinakkan oleh siapapun. Hanya saja, kamu bukan lagi Lan Si yang sama, jawab An Zihao tanpa menyerah. Petik 2. Aku akan menemukan cara untuk menjelaskan kepada Ling Feng, An Zihao tidak mungkin membiarkan Tang Ning hadir, jika tidak, besok, beritanya akan tersebar kemana-mana. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa membiarkan Lan Si kehilangan harga dirinya, lagi pula dia masih CEO. Mendengar ini, wajah Lan Si sedikit menghangat. Dia akhirnya mengatakan beberapa kata penuh makna, aku tiba-tiba menyesali keputusan untuk menandatangani Tang Ning. Itu karena kamu menyadari Tang Ning tidak melakukan semua yang kamu katakan. Setelah berbicara, An Zihao berdiri dari sofa. Pada saat ini, hatinya mulai merasakan kekecewaan. Dia tidak tahu kapan Cheng Tian dan Lan Si menjadi seperti ini. Setelah meninggalkan gedung, Tang Ning menunggu An Zihao di pintu masuk. Keduanya memahami satu sama lain hanya dengan menatap mata satu sama lain. Aku telah mempersulitmu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Jika kamu berkompromi dan menghadiri makan malam-malam ini, maka besok, mereka akan mendorongmu untuk menjual tubuhmu, jawab An Zihao. Tang Ning, aku tahu apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tang Ning menghela nafas sambil mencemooh, awalnya saya mengira masih ada tempat di industri ini yang tidak kotor. Ada, hak pilihan suamimu. Seorang Zihao mengedip padanya. Tang Ning tertawa lembut, dengan statusku saat ini, masih masuk akal bagiku untuk bertarung melawan orang lain di level yang sama. Tapi, jika aku melawan Lan Si seperti ini, maka mulai sekarang, aku hanya akan menderita. Karena aku adalah manajermu, maka apapun yang terjadi, aku di sini, An Zihao berjanji. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menjalankan pertunjukan Anda dan merekam majalah Anda. Terima kasih. Lihat baik-baik informasi LM. Anda harus melakukan iklan dalam waktu 2 hari. Seorang Zihao meletakkan tangan kanannya ke dalam sakunya dan berkata, sementara itu, aku harus berurusan dengan wanita manja, Ling Feng. Bab 152, mari kita lihat di mana dia akan menemukan pemeran utama pria. Setelah meninggalkan Cheng Tian, Tang Ning tidak langsung pulang. Dia awalnya berencana mengunjungi Mo Ting di Hairui, tetapi setelah tiba di luar Hairui, Lu Ce memberitahunya melalui telepon bahwa Mo Ting tidak ada di sana. Tang Ning menghentikan mobilnya di dalam tempat parkir Hairui, dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk sambil memikirkan kontradiksi antara dia dan Lan Si, ada tatapan rumit di matanya. Tidak lama kemudian, Long Jie tiba-tiba menepuk lengan Tang Ning dan menunjuk keluar jendela. Tang Ning mengikuti tatapan Long Jie dan menyadari Mo Ting dan Lu Ce ada di dalam tempat parkir. Bukankah Lu Ce mengatakan bos besar tidak ada di Hairui? Long Jie dengan cemas berbisik sambil menatap Tang Ning. Karena apa yang terjadi sebelumnya dengan Han Yufan, Long Jie takut Tang Ning akan menderita secara emosional, dia terutama tidak ingin melihat Tang Ning dibohongi. Tang Ning memperhatikan saat Mo Ting dan Lu Ce pergi, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menatap Long Jie dan merasa dia bereaksi berlebihan, kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Tang Ning tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan memilih nomor Mo Ting. Setelah Mo Ting mengangkatnya, dia langsung bertanya, di mana kamu sekarang? Apakah Anda memeriksa saya? Mendengar pertanyaan Tang Ning, bibir Mo Ting melengkung ke atas. Kalau begitu, apakah kamu akan membiarkan aku memeriksanya? Aku berada di agensi beberapa saat yang lalu,
Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan untuk menemui klien, Mo Ting menjawab dengan lembut. Lu Ce bilang kamu tidak di Hairui. Mo Ting mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Lu Ce yang sedang mengemudi. Setelah itu, dia menjawab Tang Ning, itu bukan instruksi saya. Apakah kamu masih di Hairui? Suara Tang Ning terdengar agak menyedihkan. Kalau begitu biarkan aku memutar mobil dan menjemputmu sehingga kamu bisa memberi pelajaran pada Lu Ce. Oke, setelah menutup telepon, Mo Ting meletakkan teleponnya di dalam saku jasnya dan menatap Lu Ce dengan ganas. Apakah aku perlu mengevaluasi kembali kemampuanmu? Lu Ce, ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mengatakan ini. Jangan berbohong kepada Tang Ning. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang sederhana seperti apakah saya ada atau tidak, jika Tang Ning tidak menelepon untuk bertanya dan memutuskan untuk menyimpan keraguan ini di dalam dirinya, seiring waktu, menurut Anda apa yang akan terjadi dengan hubungan kita? Lu Ce merasa sedikit bersalah saat dia dengan cepat meminta maaf. Maaf Presiden, saya hanya tidak tahu alasan apa yang digunakan untuk memblokir Nyonya. Aku tidak memintamu membuat alasan untuk menepis Tang Ning. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa maka dia tidak akan melakukannya. Lu Ce memang mengesankan dalam hal pekerjaan. Tapi ketika berbicara tentang Eki, dia sedikit kurang, inilah mengapa dia masih belum punya pacar. Mo Ting membuat Lu Ce memutar mobil dan berhasil menjemput Tang Ning. Dia menariknya ke pelukannya dan menjelaskan, aku tidak menyuruh Lu Ce untuk mengatakan aku tidak ada. Aku tahu, Tang Ning menganggukkan kepalanya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-katanya daripada kata-katamu? Lu Ce menunduk dengan perasaan bersalah. Mo Ting merasa puas saat dia membelai rambut Tang Ning dengan lembut dan menjawab, tentu saja kamu lebih percaya padaku, tapi sudah 20 menit sejak kamu berbicara dengan Lu Ce di telepon, kenapa kamu masih di tempat parkir? Apakah sesuatu terjadi? Tang Ning tercengang sejenak, dia tidak mengira Mo Ting akan begitu penuh perhatian. Setelah itu, dia menjelaskan semua yang terjadi secara detail dari awal hingga akhir. Aku tidak pergi karena aku sedang memikirkan kontradiksi antara Lan Si dan aku. Jika ini terus berlanjut pasti akan ada putusnya hubungan kita. Insiden dengan Ling Feng hanyalah permulaan, belum lagi, masih ada Luo Hao dan Li Dani dalam campuran. Mo Ting mendengarkan dengan seksama. Identitasnya saat ini hanyalah seorang suami yang mendengarkan curhat istrinya. Dia dengan lembut menepuk punggungnya untuk memberikan kenyamanan dan keberaniannya. Ning, kamu sepertinya lupa, tujuan utamamu adalah Star King. Cheng Tian hanya membantumu dalam transisimu. Adapun orang-orang yang menyakitimu, kamu seharusnya tidak merasa bersalah karena membalas, kamu selalu jelas tentang itu. Kami memiliki kontrak Cheng Tian di tangan kami, tidak mungkin menghindari mereka yang berpikiran buruk. Yang bisa kami lakukan hanyalah menangani bisnis sesuai dengan itu. Dengan aku mendukungmu, apakah kamu masih takut? Tang Ning menggosokkan tangannya ke tangan Mo Ting dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut, aku hanya merasa sangat disayangkan bahwa Lan Si, seseorang yang pernah berada di perahu yang sama dengan kita, akan tiba-tiba berubah. Kamu juga tahu itu di masa lalu. Lan Si adalah seorang pebisnis, di permukaan, dia tampaknya menginginkan hal yang sama denganmu, tetapi kenyataannya, apa yang dia inginkan jauh dari apa yang kamu inginkan. Kamu melihatnya sebagai teman yang berada di level yang sama dengan Anda. Aku mengerti, Tang Ning memahami posisinya. Lain kali Lan Si mempersulitnya, dia tidak akan memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, ketika orang yang mempersulit tidak merasa bersalah, mengapa korban harus merasa tidak enak? Tunggu saja syuting LM dengan damai, kata-kata Mo Ting mengandung makna ganda, tetapi Tang Ning hanya mengerti salah satunya. 8 malam, di dalam hotel bintang 5 yang mewah. Untuk menghadapi Ling Feng, An Zihao tiba setengah jam lebih awal dan sedang menunggu di ruang makan pribadi. Pada saat Ling Feng tiba, yang dia lihat hanyalah An Zihao sendirian. Ling Feng dimulai sebagai bintang cilik dan saat ini menjadi daging segar paling populer. Dengan ketampanannya, ia berhasil menarik banyak penggemar. Dia bahkan membintangi beberapa drama TV berturut-turut. Jadi, bisa dimengerti jika Lan Si ingin menggunakannya untuk membuat hype. Namun, melihat Tang Ning belum tiba, Ling Feng melepas kacamata hitamnya dan membisikkan sesuatu kepada asistennya. Asistennya segera bertanya kepada An Zihao, di mana Tang Ning? Seorang Zihao memandang Ling Feng dan dengan cepat mengeluarkan gelas anggur. Dia mengisinya sampai penuh. Tang Ning baru saja kembali dari Moskow hari ini dan merasa sedikit mual karena penerbangan.
Dalam perjalanan ke sini dia muntah di seluruh mobil. Jadi saya tidak punya pilihan selain membawanya pulang. Saya sangat menyesal menuju Ling Feng, biarkan aku menghukum diriku sendiri dengan minum 3 gelas. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Ling Feng tidak terlihat terkesan. Manajernya berdiri dan membanting tangannya di atas meja. Apa maksud Tang Ning dengan ini? Ling Feng, Tang Ning tidak menghindari datang ke sini dengan sengaja. Dia sebenarnya mengatakan sebelumnya bahwa dia sering menonton dramamu dan sangat menyukaimu. Itu sebabnya kami meninggalkan rumah lebih awal hanya untuk melihatmu. Tapi siapa sangka, dia hampir pingsan dalam perjalanan ke sini. Seorang Zihao berbohong seolah itu adalah kebenaran saat dia meminum 3 gelas anggur. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Ego Ling Feng terpuaskan saat amarahnya mereda. Tentu saja. Baik, karena itu masalahnya, saya tidak akan menyalahkannya. Bantu saya, mengirimkan salam dan beritahu dia bahwa saya menantikan syuting dalam 2 hari. Setelah berbicara, Ling Feng berdiri dan mengenakan kembali kacamata hitamnya. Setelah dia pergi, An Zihao menunjukkan ekspresi dingin. Dia tahu, saat ini, dia hanya berurusan dengan Ling Feng. Ling Feng, apakah kamu benar-benar membiarkan model kecil itu lolos? Manajer Ling Feng bertanya dengan nada tidak puas. Ling Feng mengunyah permen karet di mulutnya, suasananya tampak sedikit menyeramkan. Dengan sikap yang sesuai dengan usianya, dia menjawab, beraninya model tua itu membuatku berdiri. Baiklah, jika dia tidak muncul hari ini, aku juga bisa absen dari syuting. Mari kita lihat kepanikannya. Mari kita lihat di mana dia akan menemukan pemeran utama pria. Bab 153, apakah bos besar menugaskan ini? Tapi, kami telah menandatangani kontrak, manajer Ling Feng memperingatkan, mengerutkan alisnya saat dia mengikuti di belakang. Biarkan saja mereka tahu aku tidak enak badan dan beritahu dokter untuk menulis surat untukku, jangan bilang kamu bahkan tidak tahu bagaimana melakukan ini. Ling Feng tersenyum geli. Hingga saat ini, karirnya berjalan mulus, tidak ada yang berani melawannya seperti ini. Namun, model yang sudah ketinggalan zaman sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Aku mengerti, manajer membungkus dirinya lebih erat dengan mantelnya dan mengikuti dari belakang. Alasan Ling Feng bisa begitu ceroboh adalah karena ayahnya adalah seorang investor besar untuk sebuah perusahaan film. Bahkan jika dia melanggar kontraknya dan tidak muncul untuk syuting, dia hanya perlu membayar sedikit kompensasi, baginya, itu bukan apa-apa. Di sisi lain, Tang Ning berbeda. Dia bersyukur atas setiap kesempatan karena hal-hal tidak datang dengan mudah. Malam itu, lampu malam Beijing menyilaukan. An Zihao tiba di Hyatt Regency, ini adalah pertama kalinya dia memasuki kediaman Tang Ning. Meskipun dia sudah lama membayangkan betapa mewahnya sarang cinta Tang Ning dan Mo Ting, setelah melihat desain bergaya istana Spanyol, dia masih merasa jantungnya berdetak kencang karena terkejut. Sesaat kemudian, Tang Ning berjalan turun dari lantai atas dengan mengenakan pakaian rumah. Melihat An Zihao yang berhati-hati, dia bertanya, kamu di sini, apakah Ling Feng mempersulitmu? Aku tidak akan mengatakan itu sulit, tetapi Ling Feng ini tidak bereaksi seperti yang aku harapkan. Aku merasa dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah, An Zihao berspekulasi. Sekarang Lan Si tampaknya memiliki niat untuk menekanmu, kita harus ekstra hati-hati. Kamu, sepertinya condong ke sisiku. Tang Ning duduk di sofa, suaranya manis saat dia sedikit tersenyum. An Zihao membeku sesaat. Dia tidak menyadari kata-katanya mulai mengungkapkan sedikit jawabannya, jawaban yang diinginkan Mo Ting di Moskow. Untuk saat ini, aku berada di pihak hatiku, jawab An Zihao dengan nada serius. Tidak mungkin baginya untuk tiba-tiba mengkhianati Lan Si. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu, kata Tang Ning sambil menyisir rambutnya ke belakang. Setelah iklan LM, kamu akan melakukan pemotretan majalah berturut-turut. Bulan depan akan cukup sibuk, aku di sini untuk memberitahumu. An Zihao memperhatikan Mo Ting juga menuju ke bawah menuju ruang tamu. Dibandingkan dengan biasanya, dia terlihat sedikit berbeda, tetapi fitur wajahnya sempurna seperti biasanya. Dia tampak sedikit kurang galak dan sedikit lebih nyaman. Menggantung di lengannya adalah jaket. Melihat Tang Ning tidak memakai banyak, dia membungkuk dan mengenakan jaket itu padanya sebelum kembali ke atas tanpa mengganggu pembicaraan mereka. An Zihao penasaran dengan gerakan tiba-tiba Mo Ting, sampai dia melihat ke bawah dan melihat pesan keluar di layar ponsel Tang Ning. Itu hanya berkata, Ting, aku kedinginan.
Aku tidak tahan menunjukkan kasih sayangmu, aku akan pergi." Setelah berbicara, An Zihao berdiri untuk pergi, tetapi Tang Ning menahannya dengan beberapa patah kata. "Zihao, meskipun aku sudah mengatakan ini berkali-kali sebelumnya, aku harus menekankan, aku tidak memulai serangan terhadap orang, tapi aku pendendam. Selama Lansi tidak berlebihan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mentolerirnya. Persiapkan dengan baik untuk pengambilan gambar komersial Anda." An Zihao menjawab dengan tenang sambil berbalik dan meninggalkan Hyatt Regency. Mata Tang Ning tenggelam saat dia melilitkan jaket ke tubuhnya dan kembali ke ruang belajar. Melihat Mo Ting sibuk, dia diam-diam mendekatinya dari belakang, membungkuk dan memeluk lehernya. Segala sesuatu tentang pria ini membuatnya terengah-engah, ketika di rumah, yang ingin dia lakukan hanyalah lebih dekat dengannya dan mengenalnya lebih baik. "Masih dingin?" Mo Ting bertanya sambil membolak-balik dokumennya. Tang Ning mengangguk. "Naikkan pemanasnya sedikit. Tidak bisakah aku tetap di pelukanmu?" Tang Ning bertanya dengan lembut. "Ayo." Mo Ting tidak punya pilihan selain meletakkan dokumennya dan mendudukkannya di antara lengannya. Dia kemudian membungkusnya dengan selimut dan memeluknya erat-erat dengan satu tangan sebelum mengambil dokumennya dengan tangan lainnya dan melanjutkan. "Tempat tidur kami agak terlalu besar." Tang Ning tiba-tiba mengeluh sambil bersandar di dada Mo Ting. "Kamu tidak suka tempat tidur besar. Aku berharap tempat tidur di mana ketika aku berguling, aku masih dalam pelukanmu. Itu akan menjadi ukuran yang sempurna." Mo Ting terkekeh saat mendengarkan napas Tang Ning yang stabil dan terus bekerja. Sesekali dia akan melirik jari-jari telanjang Tang Ning dan mendesah pada dirinya sendiri. Sayang sekali Tang Ning tidak memakai cincin. Tangan ramping yang begitu indah, dia sangat ingin memasangkan mereka dengan satu. 2 hari kemudian, syuting komersial LM akan dimulai. Awalnya, ini bukan masalah besar yang membutuhkan Mo Ting untuk tampil secara pribadi. Tapi, begitu Tang Ning dan An Zihao pergi, Mo Ting mengikuti dari belakang. Kru film sudah berkumpul di resor bintang 5. Interior resor diatur dengan suasana mewah dan di luar terdapat laut dan pantai buatan manusia. Yang terpenting, disinilah banyak pernikahan selebritas diselenggarakan. Itu bagus untuk bepergian dan indah untuk dilihat. Begitu Tang Ning tiba di lokasi syuting, dia tidak punya waktu untuk bersantai saat dia langsung menuju ke ruang ganti untuk bersiap-siap. Sutradara untuk iklan tersebut adalah seorang sutradara film terkenal, dia membantu syuting ini sebagai bantuan untuk seorang teman. Dia kira-kira berusia 40 tahun dengan kedudukan yang layak di industri ini. Dia memiliki integritas yang kuat dan terutama membenci orang yang terlambat. "Tang Ning, sepertinya Ling Feng masih belum datang," keluh Long Jie saat dia melihat Tang Ning merias wajahnya. "Apakah pria itu ingin membalas dendam?" "Jangan khawatir tentang orang lain, khawatirkan dirimu dulu," jawab Tang Ning sambil melihat ke cermin. "Oh ya, benar, biarkan aku pergi dan lihat perhiasan apa yang akan kamu pakai kali ini." Long Jie dengan hati-hati mengambil kotak perhiasan itu dan membukanya di depan Tang Ning. Tang Ning tidak tahu mengapa, tetapi begitu dia melihat set perhiasan, dia sangat menyukainya. Pertama, dia selalu menyukai LM. Kedua, itu memberikan kesan intim yang aneh. Set ini disebut cinta sejati. Tampaknya, seorang klien yang ditugaskan untuk membuat ini, hanya ada satu set di seluruh dunia. Tang Ning tidak melihat kalung atau anting-antingnya, tatapannya langsung tertarik pada set cincin kawin. Menarik sekali, bukan? Dia menggunakan teknik pengukiran khusus yang memanfaatkan gelombang suara untuk mengirim pesan kepada istrinya. Dia juga memilih berlian yang paling halus untuk membentuk pola gelombang suara. Sangat indah, dan unik. Tang Ning mengambil cincin itu dan melihatnya dengan hati-hati. Saat itulah dia menyadari, ada nomor di bagian dalam cincin itu. 0819. Dia tidak salah, itu 0819. Tang Ning terkejut, dia pikir itu pasti kebetulan. Tapi, saat dia melihat kartu di dalam kotak perhiasan, tangannya mulai bergetar tanpa sadar. Apa ini? Long Jie mengambil kartu itu dari tangannya dengan rasa ingin tahu sebelum berseru, apakah Big Boss menugaskan ini? Bab 154, diganti. Di dalam kartu, tidak ada kata-kata berlapis gula atau sumpah yang serius. Hanya tertulis, Ting dan Ning, selamanya. Tang Ning melihat kartu itu berulang kali sambil meletakkannya di dadanya. Dia kemudian melihat cincin itu saat hatinya dipenuhi dengan emosi. Aku akan menganggap itu sebagai janji kita, selamanya. Long Jie melihat cincin itu dan tiba-tiba menyadari,
Tang Ning memang sudah menikah. Lagi pula, dia sekarang memiliki sesuatu yang melambangkan identitasnya. Long Jie tidak bisa membantu tetapi menyeka air mata yang merembes keluar dari sudut matanya. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tinggi muncul di ambang pintu. Long Jie segera menutup mulutnya sebelum beralih ke Tang Ning dan tersenyum, bagaimana kamu bisa memiliki cincinmu tanpa pemeran utama pria? Melihat Long Jie memberi isyarat ke pintu dengan dagunya, Tang Ning mengikuti pandangannya dan berbalik. Di ambang pintu berdiri Mo Ting, mengenakan setelan coklat retro, tampan dan terhormat, dia tampak sangat sederhana dan tinggi. Long Jie melompat dari meja tempat dia duduk dan keluar dari ruang ganti sehingga pasangan itu bisa ditinggal sendirian. Setelah dia pergi, Tang Ning perlahan berdiri dari kursinya. Dia melirik Mo Ting dan kembali ke cincinnya, apakah ini dimaksudkan sebagai kejutan? Bibir Mo Ting melengkung ke atas, wajahnya tampan dan lembut saat dia berjalan menuju Tang Ning. Dia mengambil cincin itu dari kotaknya dan berlutut dengan satu kaki, menatap Tang Ning, ini adalah cincin yang sangat sederhana dan bukan hadiah yang sangat berharga, itu bahkan tidak mewakili sepersejuta cinta yang kumiliki untuk Anda. Meskipun kita sudah menikah, aku tidak ingin kamu melewatkan romansa yang dialami orang lain. Tang Ning tidak mengatakan apapun. Dia hanya membantu Mo Ting sambil menahan air matanya, kamu tidak perlu melakukan ini, kamu tidak perlu. Bisa menikah denganmu, aku sudah puas. Mo Ting memeluk Tang Ning. Dia ingin menempatkannya di dadanya sehingga dia bisa melihat bagaimana jantungnya berdetak untuknya, apakah kamu menyukainya? Tang Ning dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya saat Mo Ting meletakkan cincin itu di jari keempat tangan kanannya, set cincin ini bukan untuk syuting iklanmu. Tidak banyak orang yang tahu artinya. Jadi ini adalah rahasia di antara kita, kamu bisa pakailah kapan pun kau mau. Apakah aku satu-satunya yang akan memakainya? Tang Ning memperhatikan cincin pria itu tidak terukir oleh gelombang suara, yang ada hanyalah berlian putih dengan desain yang sangat sederhana. Namun, di bagian dalam, ada huruf NT, dan di belakang ada angka, sama seperti Tang Ning. Kedua cincin ini, jika disatukan, jelas merupakan pasangan. Tapi ketika dilihat secara terpisah, tidak mungkin ada orang yang bisa membuat koneksi, mereka hanyalah aksesoris. Mo Ting mengulurkan tangannya ke arah Tang Ning dan dia segera menjawab dengan meletakkan cincin pria di jari keempat tangan kirinya. Pasangan itu saling memandang tangan dan merasa puas. Mereka meringkuk saat Tang Ning meletakkan tangan kanannya di tangan kiri Mo Ting. Cantik, indah sekali. Karena LM adalah salah satu merek favorit Tang Ning dan dia juga mendukung seri cincin kawin mereka, sama sekali tidak aneh bahwa dia mengenakan salah satu desain mereka. Lagi pula, LM senang dia membantu mereka beriklan lebih banyak. Tapi, aku masih ingin berfoto pernikahan denganmu, Tang Ning mengungkapkan keinginan terdalamnya. Tentu saja, dia tidak tahu, kesempatan itu akan segera datang. Karena dia masih harus melanjutkan syuting, Mo Ting tidak bertahan lama saat dia meninggalkan ruang ganti. Pada saat ini, Long Jie kembali dengan perhiasan sebenarnya yang akan diiklankan Tang Ning. Untuk mengizinkanmu memakai cincin kawin, bos besar benar-benar memeras otaknya. Tapi, lihat betapa bagusnya ini, karena kamu sudah menikah, maka kamu harus terlihat seperti sudah menikah. Long Jie mengedipkan mata pada Tang Ning dan menggoda, bagaimana rasanya? Apakah bos besar juga memakainya? Tang Ning mengangguk. Sungguh memuaskan secara diam-diam. Cincin ini adalah satu-satunya pasangan di seluruh dunia. Tidak ada yang mengerti artinya kecuali kalian berdua, plus, bos besar secara praktis memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah istrinya. Meskipun tidak ada yang bisa menebaknya itu, tetapi suatu hari, artis sebenarnya akan membutakan mata publik yang tidak tahu apa-apa. Tang Ning takut dia akan kehilangan cincinnya selama syuting, jadi dia dengan cepat melepasnya dan dengan hati-hati menyimpannya. Apakah syuting akan segera dimulai? Ya, persiapan sudah cukup banyak dilakukan. Tapi, Ling Feng masih belum tiba. Long Jie menggelengkan kepalanya. Sama seperti keduanya mengerutkan alis mereka, An Zihou muncul di ambang pintu. Ling Feng belum datang dan saya berasumsi dia tidak berniat untuk, dia membalas dendam karena telah berdiri saat makan malam. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Direktur membenci ahli waris generasi kedua yang tidak serius. Jika Ling Feng tidak muncul hari ini, kemungkinan besar dia akan diganti. Bagaimana kita membuat film tanpa pemeran utama pria? Tang Ning bertanya. Kurasa mereka punya cadangan. Tapi,
Masalahnya adalah, dia tidak cocok. Mendengar ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di Tang Ning. Zihao, aku ingin melakukan sesuatu. Bicaralah. Di dalam salah satu sasana terbesar di Beijing, Ling Feng saat ini sedang melakukan latihan intensif. Manajernya mendekatinya dengan teleponnya dan mengerutkan alisnya. Ling Feng, saya pikir kita harus pergi ke lokasi syuting. Sutradara ini bukanlah seseorang yang mampu kita sakiti. Apa salahnya menyinggung perasaannya? Selama ayahku mengeluarkan sejumlah uang, bukankah dia akan mengungkapkan wajah jeleknya yang tak tahu malu? Ling Feng mencibir. Mari kita simpan model lama ini untuk sementara waktu sehingga dia dapat merasakan konsekuensi berdiri saya. Jika dia ingin bertahan di industri ini, maka dia harus tunduk kepada mereka yang memiliki sumber daya dan latar belakang. Dia pikir dia harus malu siapa? Saya. Kamu benar-benar tidak akan pergi. Manajernya menegaskan kembali. Aku bilang aku tidak akan pergi, jadi aku tidak akan pergi. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Ling Feng mendorong manajernya dengan tidak sabar. Manajer tidak punya pilihan selain menelepon LM dan LM menyampaikan pesan tersebut kepada Direktur Liu. Namun, sutradara memiliki film yang sudah disiapkan dan hanya memiliki waktu luang 1 hari ini, dia tidak sabar menunggu. Jadi, dia menjawab LM dengan lugas, entah Anda mengganti Ling Feng, atau Anda mengganti saya, Anda hanya memiliki 2 pilihan ini. Tapi, ayah Ling Feng adalah. Aku tidak peduli siapa ayahnya. Jika dia tidak datang, maka kamu hanya memiliki 2 pilihan ini. LM menyampaikan pesan tersebut ke manajer Ling Feng. Tapi, Ling Feng terus mencibir, apakah dia mencoba mengancamku? Bukankah mereka selalu membuatnya terdengar lebih serius dari yang sebenarnya? Abaikan orang tua bodoh itu. Jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, mulai sekarang, aku tidak akan ikut serta dalam salah satu filmnya atau aku bisa menyuruh ayahku untuk turun tangan. Baik, jika itu yang kau inginkan. Jadi, manajernya memberitahu LM, Ling Feng sedang tidak enak badan dan sedang beristirahat di rumah, tidak bisa keluar rumah. Setelah mendengar ini, sutradara sangat marah, dia hampir melempar teleponnya ke tanah. Sampah apa? Ling Feng ini mengira dia seperti itu hanya karena dia ada di beberapa film. Apakah dia benar-benar berpikir dia seorang Alistair? Gantikan dia. Bab 155, dia tidak menjawab siapa saja. Tapi, sutradara, bagaimana kita bisa tiba-tiba menemukan artis yang cocok dengan Tang Ning? Bahkan jika ada artis seperti itu, jadwal mereka mungkin tidak bebas. Bagaimana kalau kita menunggu sebentar? Saya akan menelepon Ling Feng, perwakilan LM mencoba yang terbaik untuk bernegosiasi dengan Direktur Liu. Kamu juga tahu bahwa ayah Ling Feng bukanlah orang yang harus kita sakiti, perwakilan itu merasa sedikit tidak nyaman. Direktur Liu merenung sejenak sebelum memasukkan tangannya ke dalam saku dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, cepat panggil dia. Pria itu tersenyum lega saat dia segera berbalik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ling Feng. Namun, respon yang dia dapatkan adalah, seperti yang kamu tahu, Ling Feng punya film yang baru saja selesai, jadi dia sedikit lelah. Perutnya belum enak, jadi dia tinggal di rumah sakit beberapa hari terakhir. Kamu harus menunggu beberapa hari lagi. Bagaimana kalau kamu mengatakan yang sebenarnya, apa yang membuat Ling Feng tidak senang? Perwakilan itu menutup teleponnya secara diam-diam dan bertanya. Kita bisa memperbaikinya. Iya, itu bukan masalah besar, tapi kamu tahu, Ling Feng awalnya tidak enak badan, namun 2 hari yang lalu dia berdiri di depan Tang Ning. Ini merusak suasana hatinya dan memperburuk kondisinya. Perwakilan itu segera mengetahuinya. Ling Feng mengincar Tang Ning, hanya karena dia tidak makan malam bersamanya. Itu, Ling Feng tidak bermaksud mempersulitmu. Jadi bagaimana dengan ini? Aku akan berbicara dengan Ling Feng dan kamu meyakinkan Tang Ning untuk sujud padanya. Sujud. Apakah dia ingin membuatnya sujud? Buat dia minum bersamanya, membuatnya tersenyum padanya, dan membuatnya memberikan permintaan maaf publik. Pria itu tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak pernah berharap Ling Feng tiba-tiba bertindak begitu arogan. Bagaimana dia bisa menyimpan dendam terhadap Tang Ning karena hal seperti ini? Dia hanya tidak makan malam dengannya. Setelah percakapan singkat mereka, manajer menutup telepon. Saat ini, perwakilan LM menoleh ke manajer Liu dan menghela nafas. Manajer Liu, tolong tunggu sebentar. Tidak perlu. Ganti Ling Feng, kata manajer Liu lugas.
Aku sudah mendengar percakapanmu, bahwa Ling Feng selalu menjadi pemain. Fakta bahwa Tang Ning menolak untuk makan malam dengannya, menunjukkan orang seperti apa dia tidak ingin membuat hype dengannya. Jadi, gantikan dia. Dalam kamusku tidak ada yang namanya ahli waris generasi kedua. Jika menurutnya dia begitu hebat, dia harus meminta ayahnya datang menemuiku. Dia bahkan ingin seorang wanita meminta maaf padanya, apakah dia tidak merasa malu? Perwakilan itu melemparkan antara Direktur Liu dan Ling Feng. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti saran Direktur Liu untuk menggantikan Ling Feng. Namun, menemukan orang yang cocok akan sedikit memusingkan. Saat perwakilan merasa gelisah dan gelisah, An Zihao mendekati mereka berdua dan bertanya, Ling Feng belum datang. Aku khawatir dia tidak akan datang. Ngomong-ngomong, apakah Tuan An tahu model pria yang sangat cocok dengan penampilan dan tinggi badan Tang Ning? Masalah terbesarnya adalah Tang Ning terlalu tinggi, untuk foto agar menyenangkan secara estetika, kami membutuhkan pria yang tingginya kira-kira 190 cm. An Zihao melihat ke bawah dan berpikir sejenak sebelum tersenyum, aku memang tahu satu. Perwakilan itu sangat gembira ketika dia dengan cepat bertanya, apakah Anda dapat menghubunginya? Berapa tarifnya? Dia dan Tang Ning secara pribadi berkenalan, kamu tidak perlu khawatir tentang uang, dia tidak membutuhkannya. Namun, ada satu permintaan. Katakan, kamu tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menunjukkan wajahnya. Selain itu, selama syuting, lokasi syuting harus dibersihkan dari orang yang tidak perlu, jawab An Zihao. Perwakilan itu sedikit tercengang saat dia melirik sutradara. Sutradara segera berasumsi bahwa itu adalah seseorang dari luar industri, itu sebabnya dia tidak ingin diekspos, jadi dia menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, saya hanya akan menunjukkan punggungnya. Bagaimana penampilannya? Tidak perlu khawatir. Orang ini, apakah itu penampilan, tinggi atau kehadirannya, semuanya sangat cocok dengan Tang Ning. Seseorang di luar industri, dengan kualitas yang begitu bagus, mengapa dia tidak membuat terobosan dalam dunia hiburan? Minat Direktur Liu terpicu saat dia bertanya. Dia tidak menjawab sembarang orang. Seorang Zihao mengedipkan mata pada keduanya sebelum bertepuk tangan, kalau begitu sudah beres, aku akan meminta Tang Ning untuk melakukan uji coba terlebih dahulu. Siapa orang besar ini? Direktur Liu hanya bisa berbisik pelan, menurut status Tang Ning saat ini, dia tidak mungkin menemukan bintang yang lebih besar daripada Ling Feng. Saya juga penasaran, perwakilan itu tertawa. Tidak lama kemudian, set pertama sudah siap. Pemotretan itu akan menjadi lamaran di pantai dan idenya adalah agar Tang Ning berdiri di bawah matahari ketika seorang pria mendekatinya dari belakang, meraih tangan kanannya dan memaksakan sebuah cincin di jarinya. Hanya ada satu baris, jika kamu tidak menikah denganku sekarang, kamu akan terlalu tua. 5 menit kemudian, Tang Ning berjalan keluar dari ruang ganti mengenakan gaun sifon panjang bermotif biru muda, rambut hitam panjangnya tertiup angin dengan lembut dan riasannya diaplikasikan dengan lembut. Seluruh tubuhnya membawa watak yang damai. Lagi pula, LM sangat puas dengan penampilan Tang Ning, setiap kali dia berubah, wataknya akan berubah secara otomatis. Meskipun dia biasanya terlihat dingin, setelah berganti pakaian, Tang Ning diam dengan sedikit senyum, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita yang jatuh cinta bersinar dengan kebahagiaan. Tang Ning, mari kita selesaikan naskahnya dengan cepat, kata sutradara itu kepada Tang Ning. Tang Ning awalnya ingin mengatakan tidak, tetapi memikirkan pria yang akan muncul, dia merasa sedikit gugup, dia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Bahkan dia bisa gugup. Jadi, dia tidak menolak saran sutradara. Dia memasuki lokasi syuting, melatih jalannya, menundukkan kepalanya dan mengekspresikan emosi. Meskipun direktur menonton melalui monitor, dia terkejut. Akting model ini tidak sempurna dari sudut pandang profesional, tetapi masih sangat natural dan tanpa celah. Antisipasi ketika menunggu seorang kekasih, kecemasan seiring berjalannya waktu dan kekecewaan ketika seseorang menyadari bahwa mereka telah berdiri. Tang Ning mengungkapkan semuanya dengan jelas dengan matanya. Yang terpenting, dia hanya seorang model. Dibandingkan dengan beberapa aktor dan aktris populer yang sedang naik daun, dia jauh lebih baik. Memotong. Direktur memanggil sebelum beralih ke perwakilan dari LM, kapan pemeran utama pria akan tiba? Aku dengar dia sedang berganti pakaian. Mari kita lihat siapa yang berhasil diundang Tang Ning. Jika itu bukan seseorang yang berpengaruh,
kita akan membiarkan Tang Ning melakukan syuting sendirian. Tentu, kami akan melakukan semuanya sesuai instruksi Anda, jawab perwakilan LM. Aku juga akan mengawasi model pria lain yang cocok. Saat keduanya mengobrol, An Zihao tiba-tiba mendekat dan meminta semua staf yang tidak perlu untuk meninggalkan lokasi syuting. Perwakilan LM segera melakukan apa yang diminta. Setelah mereka membersihkan sebagian besar set, yang tersisa hanyalah beberapa orang penting dan Tang Ning. Mereka semua menunggu untuk melihat orang yang seperti dewa yang diundang Tang Ning. Tidak lama kemudian, langkah kaki yang stabil terdengar dari kejauhan. Beberapa orang di set dengan cepat menoleh ke arah suara untuk menemukan seorang pria dengan sikap mengesankan berjalan ke arah mereka.